Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 dan pada video kali ini kita bakal bincang-bincang santai mengenai paradigma riset dan juga jenis data, yaitu ada data kualitatif dan juga data kuantitatif. Kalau mau tahu kelanjutannya, stay tune. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis paradigma, alangkah baiknya kita tahu dulu nggak sih apa itu pengertian paradigma, riset, dan juga persepsi. Kita tanya siapa ya? Kita tanya Mbak ini aja kali ya. Mbak tahu nggak apa itu paradigma, persepsi, dan juga riset? Tahu dong. Nah, jadi pengertian paradigma menurut Harmon dalam Moleong tahun 2004, paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Bodan dan Bicklin dalam McKenzie and Knight tahun 2006 menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis, mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Nah, sedangkan Becker dalam Moleong tahun 2004 mendefinisikan paradigma sebagai seperangkat aturan yang membangun atau mendefinisikan batas-batas dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dalam batas-batas itu agar berhasil. Nah, pengertian persepsi nih. Persepsi adalah proses yang memungkinkan sesuatu organisme menerima dan menganalisis informasi. Nah, itu dia menurut Brian Fellows. Sedangkan menurut Joseph A. DeVito, persepsi adalah proses menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indera kita. Yang terakhir, pengertian dari riset. Menurut Paulit dalam practical research, ada beberapa karakteristik riset, yaitu riset berasal dari satu pernyataan atau masalah yang harus memiliki tujuan yang jelas dalam riset. Asumsi merupakan hal penting untuk ditetapkan dan riset juga membutuhkan data dan interpretasi data untuk menyelesaikan masalah yang mendasari adanya riset. Nah, itu dia teman-teman. Aku balikin lagi ke Hani. Oke, selanjutnya kita cari tahu nggak sih apa itu jenis paradigma positivistik? Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas ada atau eksis dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Dalam penelitian hal ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Adapun juga ciri-ciri paradigma ini dapat dibedakan melalui konteks ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, secara ontologis, positivistik memandang fenomena yang akan diteliti dianggap berada di luar dunia subjektif ilmuwan dan fenomena yang ada bisa digeneralisir. Artinya bisa diimplementasikan atau relevan pada semua konteks. Nah, secara epistemologis harus ada jarak antara peneliti dengan objek yang ditelitinya agar hasil penelitian ini tidak menimbulkan bias pribadi, Ila. Terus secara aksiologis, positivistik haruslah value free atau bebas nilai, dengan kata lain, subjektivitas periset tidak boleh masuk ke dalam penelitian. Nah, desain penelitian yang menggunakan paradigma atau pendekatan positivistik ini umumnya menggunakan metodologi riset kuantitatif dengan data sekunder, eksperimen maupun survei, Ila. Oke deh. Perbedaan antara paradigma ini berasal dari perbedaan 3 landasan asumsi atau falsafahnya, yaitu ontologis. Ontologis menyangkut sesuatu yang dianggap sebagai realitas atau the nature of reality, seperti apa yang hendak dicari, apa yang ingin diketahui, apa yang diketahui, bagaimana wujud dan sifat hakiki dari objek tersebut, apa hakikat komunikasi, bagaimana komunikasi terjadi, bagaimana cara pandang terhadap manusia. Jawaban atas pertanyaan ontologi akan mempengaruhi epistemologi, aksiologi, dan metodologi atau cara merisetnya. Epistemologi menyangkut bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, yaitu bagaimana relasi antara periset dan yang diriset, atau the nature of the relationship between the inquirer and the knowable. Seperti apa itu pengetahuan, bagaimana metodenya, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana kita mengetahui prosedur yang bagaimana untuk menghasilkan pengetahuan yang benar, apakah kriteria kebenaran, apakah metodenya sudah benar, bagaimana relasi periset dengan pengetahuan. Jadi, epistemologi adalah landasan filosofi tentang bagaimana metode atau cara melakukan riset. Kemudian, aksiologi. Aksiologi menyangkut tujuan atau untuk apa mempelajari sesuatu terkait etika dan nilai, seperti bagaimana posisi periset, apakah periset bebas nilai, bagaimana posisi nilai dan etik, atau berguna bagi umat manusia,
Apakah berguna bagi umat manusia? Apakah ilmu sudah dijalankan demi keselamatan bersama? Apakah aku benar? Apakah aplikasi ilmu memperhatikan kaidah moral? Paradigma kritis diartikan sebagai sebuah paradigma alternatif terkait kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengkritisi dan menjustifikasi kejadian yang sedang terjadi di masyarakat, serta memberikan alternatif pengetahuan untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik. Terdapat beberapa ciri, antara lain secara ontologis, peristiwa yang teramati merupakan realitas semu yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial budaya dan ekonomi politik. Juga terdapat ketidaksedarajatan karena dominasi yang satu terhadap lainnya. Realitas tersebut terbentuk sepanjang waktu dan dianggap nyata, karenanya menjadi alamiah dan tak terbantahkan. Realitas dianggap terdiri dari beberapa level yang tampak dan tersembunyi. Realitas yang sebenarnya adalah realitas yang tampak dan sebenarnya semu. Lalu secara epistemologi, periset yang diriset diasumsikan berhubungan secara interaktif. Hubungan antara periset dengan realitas yang diriset selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Pemahaman terhadap suatu realitas dengan nilai-nilai periset menjadi bagian tak terpisahkan. Sama dengan interpretatif yang mengkaji pemaknaan secara bebas. Interpretasi individu yang tidak benar-benar subjektif seperti yang disampaikan interpretatif. Ada kekuatan di luar individu, meskipun tanpa disadari, yang mempengaruhi konstruksi tersebut. Secara aksiologi, nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu riset. Periset menempatkan diri dengan berusaha mengkritik dan mengubah relasi sosial dengan memberdayakan masyarakat agar paham realitas yang sebenarnya tersembunyi. Tujuan untuk kritik sosial, transformasi, emansipasi, dan social empowerment menunjukkan adanya individu-individu sering salah tentang situasi empiris yang dianggapnya sebagai realitas yang sebenarnya. Oke, selanjutnya ada paradigma post-positivistik. Nah, berbeda dengan post-positivistik ini memandang bahwa tidak ada satu-satunya realitas yang benar-benar objektif karena masih terdapat saling ketergantungan atau pengaruh antara individu dan objek yang dikaji. Realitas bukanlah bersifat objektif sepenuhnya karena individu dimungkinkan memberikan pemaknaan yang berbeda dan sifat keobjektifan realitas ini tidak dipahami sama oleh setiap individu. Guba dan Lincoln pada tahun 1994 mengatakan realitas tersebut dipahami secara tidak sempurna karena sifat dasar manusia sendiri sebagai mesin intelektual yang tidak sempurna. Di dalam buku Prof. Rahmat mengartikan pernyataan tadi sebagai mesin yang bukan sepenuhnya mesin yang memiliki tetapi masih memiliki sifat humanisnya. Namun perbedaan ontologi dari positivistik dan post-positivistik adalah jika pada paradigma positivistik realitas diasumsikan sebagai realitas yang real, universal dan sederhana, juga mekanistik dan diatur oleh hukum alam yang tidak dapat berubah. Realitas tersebut dapat dipahami dan disebut sebagai naive realism. Sedangkan pada post-positivistik, realitas diasumsikan sebagai realitas yang real tetapi dipahami secara tidak sempurna dan dipahami secara probabilistik, bukan determinisme absolut atau disebut critical realism. Kemudian dari epistemologi, kalau positivistik menekankan bahwa periset dapat menjaga jarak dengan yang diriset atau tidak saling mempengaruhi. Pada post-positivistik dianggap bahwa kita masih memungkinkan untuk mengira-ngira realitas tetapi tidak pernah paham secara penuh. Terakhir dari aksiologinya, positivistik dan post-positivistik masih memiliki komponen yang sama, yaitu nilai-nilai dan pengaruh periset harus terpisah dan menekankan eksplanasi, prediksi, serta kontrol realitas. Konstruktivistik secara paradigma dari segi ontologisnya, konstruktivistik memandang realita yang ada dan diamati dalam konteks yang subjektif. Hal ini lalu dipersepsikan oleh individu sehingga kebenarannya bersifat relatif, tersangkut paut dengan pengalaman, konteks, dan waktu peneliti. Dari sisi epistemologisnya, pada konstruktivistik memandang pemahaman akan realitas adalah produk interaksi periset dengan objek penelitian. Hal ini menjadikan peneliti dan objek penelitian merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Terakhir, dari sisi aksiologis, pada konstruktivistik merekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara periset dengan pelaku sosial, sehingga menjadikan sifat mikro level yang mendalam pada analisis antar individu-individu.
Kualitatif dan kuantitatif disebut jenis data. Paradigma sebagai metode riset, metode pengumpulan data atau sebagai jenis riset. Istilah kualitatif dan kuantitatif penggunaannya harus pertama konsisten. Jangan bertumpang tindih dalam satu laporan riset. Maksud dari konsisten sebagai positivistik, post-positivistik, konstruktivis, dan kritis sebagai paradigma atau pendekatan, dan istilah kualitatif dan kuantitatif merujuk pada jenis data serta sifat analisis. Kedua, memahami dasar filosofis paradigma. Jangan sampai terjadi penggunaan istilah yang menyebabkan kesalahan pemahaman dan kesalahan prosedur riset, termasuk pemilihan teori seperti contoh perbincangan. Contoh ketika dosen bertanya, kamu pakai pendekatan apa? Konstruktivis, Pak. Lalu dosen menjawab, harusnya di penyajian data tidak memakai diagram dan tabulasi. Lebih lanjut, Creswell tahun 2009 menjelaskan bahwa kita tidak bisa terus menjadi orang yang yakin mengurai dan memaknai data, yaitu ada 3 secara deskriptif kuantitatif, deskriptif kualitatif, dan eksplanatif kuantitatif. Riset berdasarkan paradigma konstruktivis dan kritis sering diasosiasikan dengan riset kualitatif, dan riset berdasarkan paradigma positivistik sering diasosiasikan riset kuantitatif. Dengan demikian, riset kualitatif dan kuantitatif bersifat netral. Dari pemaparan yang sudah dijabarkan sebelumnya, dapat dicontohkan dengan kasus COVID-19 yang marak diperbincangkan beberapa saat lalu. Pada masa pandemi, pemaparan informasi terkait COVID-19 kerap disajikan dengan data-data kuantitatif, misalnya angka kasus positif, tingkat kesembuhan, dan bahkan tingkat kematian. Relevansi antara penggunaan data kuantitatif ini dengan paradigma positivistik terletak pada pendekatan ilmiah yang berfokus pada data empiris yang dapat diukur dan diobservasi secara objektif. Dengan memberikan data dalam bentuk kuantitatif, pemerintah mengikuti paradigma positivistik yang menekankan pada analisis data pasti untuk merepresentasikan situasi pandemi. Namun, melalui perspektif post-positivistik, data masih dianggap sebagai representasi terbatas dan lebih baik dipahami dengan mempertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi interpretasi data tersebut, sehingga dimungkinkan adanya narasi eksplanatif atas data yang sudah disajikan. Nah, jika dikaitkan dengan paradigma kritis, fenomena COVID ini banyak memunculkan teori konspirasi tentang apakah COVID itu nyata. Kemudian dari asumsi-asumsi masyarakat, ada masyarakat yang percaya dan ada juga masyarakat yang tidak percaya. Interaksi mereka untuk mengetahui kebenaran termasuk ke dalam paradigma konstruktivistik karena adanya konstruksi sosial yang dibangun yang juga melibatkan latar belakang masyarakat terkait. Nah, gimana bincang-bincang kita tadi? Pastinya menarik dan juga insightful ya. Semoga kalian yang menonton ini juga terbantu dengan penjelasan kita tadi. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.